Itu orang dia cerita ke saya, mungkin sudah puluhan juta dia habis uang untuk berobat penyakit lambungnya tersebut, dan ternyata Masya Allah dengan izin Allah menggunakan air tajin itu selesai. Ya, mudah kan? Mudah. Murah kan? Murah. Konsep ini kalau Bapak Ibu pakai, sebenarnya banyak penyakit, hatta itu diabetes pun bisa kita perbaiki sebenarnya, asal ngerti caranya. Makanya kata Nabi SAW, di kulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Beberapa waktu lalu ada orang yang bertanyalah kepada saya waktu itu, mengeluhkan penyakit asam lambungnya, dan Masya Allah, tabarakallah, ternyata mengobati asam lambung ya itu ternyata mudah sekali. Ya. Mudahnya dengan apa? Ternyata mudahnya salah satunya dengan menggunakan air apa? Saya mau ngetes dulu, masih tidur atau sudah tidur atau enggak? Air apa? Air apa? Air beras. Air beras. Air tajin. Air tajin tahu nggak? Bukan air cucian beras ya, air tajin itu ya. Air tajin itu air yang dimasak dengan beras, kemudian pakai api kecil, dia nggak boleh apinya besar. Ya. Dan nanti sampai dia kental itu, barulah kita ambil, kita tunggu hangat sebentar, lalu kita minum. Itu air tajin. Itu orang dia cerita ke saya, mungkin sudah puluhan juta dia habis uang untuk berobat penyakit lambungnya tersebut, dan ternyata Masya Allah dengan izin Allah menggunakan air tajin itu selesai. Ya, mudah kan? Mudah. Murah kan? Murah. Jadi kalau ditanya sebenarnya Islam itu atau Rasulullah tentunya yang kita cintai, apakah mengajarkan konsep-konsep kesehatan? Jelas. Ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, dan tentunya semua petunjuk-petunjuk Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran bisa menjadi pedoman untuk kita untuk hidup sehat. Contoh, kalau kita baca dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, tentang salah satu nabi yang diberi katakanlah ya hukuman oleh Allah, yang hidup dalam perut ikan yang besar itu, nabi tersebut ketika dihamparkan atau dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan tersebut, itu ternyata Allah memberikan makanan kepada nabi tersebut berupa sejenis, atau Allah tumbuhkan sejenis pohon yang kita kenal sebagai labu. Ya, kenapa labu? Jadi ketika Al-Quran menceritakan sesuatu, yakin besar Al-Qurannya. Ketika Al-Quran menceritakan sesuatu, ya pasti ada hal yang menarik di situ. Ya, ada sesuatu yang ingin Allah ingin kita gali di sana. Dan ternyata labu itu salah satu makanan yang paling baik untuk orang-orang yang katakanlah perutnya bermasalah sekian lama, karena dia sifatnya lembut, ya hangat, dingin, seperti itulah. Ya, sifat ya, bukan rasanya. Ya, kenapa Allah nggak berikan kepada Nabi Yunus saat itu kurma? Tapi Allah berikan kepada kepada Maryam alaihissalam ketika beliau akan melahirkan, Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma. Meskipun secara bahasa atau secara logika kita kan, orang mau melahirkan suruh goyang pohon kurma kan nggak masuk akal. Pohon kurma itu kan besar Pak, tapi disuruh digoyangkan pohon itu. Ya, tapi disuruh digoyangkan pohon tersebut, dan rutban janiyah. Ya, Allah sebutkan itu dalam surat Maryam. Maryam akhirnya disuruh atau diperintahkan Allah ya untuk memakan rutab, kurma basah. Dan ternyata rutab atau kurma basah itu salah satu makanan yang paling baik, yang boleh atau sangat dianjurkan dikonsumsi untuk orang-orang yang mau melahirkan. Ini kisah.
Jadi ketika Al-Quran menceritakan begitu, pasti sesuatu yang luar biasa di situ. Seperti kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Waktu Nabi Adam diturunkan ya di bumi ini, maka Allah ya tidak langsung memberikan Nabi Adam makanan. Tapi Nabi Adam alaihissalam saat itu disuruh, diperintahkan Allah untuk apa? Menanam pohon. Pohon apa? Kalian tahu? Gandum. Ya, gandum. Lalu Nabi Adam alaihissalam saat itu juga akhirnya diberikan lagi makanan yang lain atau buah lain yang pertama kali makan oleh Nabi Adam, namanya nabek. Ya. Kayaknya istilah, tidak tahu bahasa kitanya apa itu. Dia buahnya kecil-kecil gitu. Hah? Apa ya? Nabek. Nanti kita carilah bahasa Indonesia apa. Kalau Nabi Adam makan itu, pasti ada yang istimewa dari buah itu. Kalau Nabi Adam makan itu, akan makan gandum, pasti ada yang istimewa dari gandum, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan gandum kepada Nabi Adam. Dan ternyata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, bahwa ketika ada orang yang sedang sedih, bahkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ketika ada keluarga yang sedang kena musibah, maka diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memasak satu jenis masakan yang berasal dari tepung gandum yang dikenal sebagai talbinah. Menariknya apa? Menariknya dalam sebuah hadis sahih Nabi menjelaskan bahwa talbinah itu bisa menghilangkan kesedihan. Ya, talbinah itu bisa menghilangkan ya kesedihan. Dia memberikan kebahagiaan, kata Nabi SAW. Nanti apa itu talbinah, di browsing aja. Yang jelas dia bukan tepung biasa, bukan tepung terigu dia, tapi tepung gandum. Ya, sebut kita mungkin gandum utuh. Ya, seperti itu. Jadi konsep-konsep dalam Islam ini, Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kalau boleh saya sampaikan, kalau betul-betul kita lakukan dengan baik, maka umat Islam ini harusnya menjadi umat yang paling sehat, harusnya. Ya, ada nasi Pak? Nasi. Nasi mana? Nasi. Saya bukan, nasinya lupa. Nasi putih. Ini saya ajarin ilmunya, biar tahu ceritanya apa, kenapa sekarang banyak orang kena penyakit. Ya, kalau dia ngerti apa yang dia makan, maka dalam Al-Quran itu ada firman Allah, "Falyanzuril insana ila ta'ami, anna sababna ma asabba." Allah sudah bilang, perhatikan dia makan, disuruh mikir gitu loh. Bukan cuma sekedar makan. Ini kalau saya makan terus menerus, kira-kira bikin masalah nggak ke badan saya? Itu perintahnya. Ya, maka Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat yang sering kita baca atau pernah kita baca dalam surat Al-A'raf, ingat saya ayat 31, yang berbunyi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, makanlah kalian, ya, minumlah kalian, wasrobu wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Ayat ini, kata Ibnu Katsir, adalah 50% intisari dari ilmu pengobatan. Ya, kuncinya di situ sebenarnya. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita pedoman untuk makan tadi. Ya, pedomannya seperti apa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Itu pedomannya. Jadi umat Islam itu, ya, makannya bukan untuk kenyang. Ya, kita makan bukan untuk kenyang, tapi makannya kita adalah untuk apa? Untuk menegakkan tulang-tulang sulbi kita agar kita bisa beribadah kepada Allah. Itu pedomannya. Jadi diubah nanti kalimatnya makan sampai kenyang, karena semua orang yang makannya kenyang berlebihan pasti akan ngantuk. Itu konsepnya. Kalau sudah ngantuk apa? Sholat ngantuk, ngaji ngantuk, baru baca sehalaman beberapa ayat sudah ngantuk. Kapan terus bangunnya? Gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, sudah ada nasi. Ini saya ajarin ilmunya. Jadi
contoh mungkin di Jepang, ya, di Jepang itu ada namanya petugas pengatur penumpang. Ya, petugas ini, Bapak sekalian, kerjaannya ngedorong orang pagi-pagi untuk masuk ke dalam kereta, dipaksain masuk gitu loh. Oke? Lalu udah masuk semua, baru pintu ditutup. Ya. Nah, saya mau ilustrasikan sesuatu berkaitan dengan penumpang kereta tadi dan petugasnya. Ya. Petugasnya itu kalau dalam tubuh kita namanya hormon insulin. Ya, kalau nggak paham nggak apa-apa, terima aja, dengar aja, pura-pura paham aja dulu. Ya. Bila sebut aja hormon ini, ya, tugasnya adalah memasukkan penumpang itu ke dalam sel. Ya, penumpang itu apa? Gula. Sampai sini paham ya? Petugasnya itu hormon, penumpangnya gula. Ya, konsep ini kalau Bapak Ibu pakai, sebenarnya banyak penyakit, hatta itu diabetes pun bisa kita perbaiki sebenarnya, asal ngerti caranya. Makanya kata Nabi SAW, di kulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, kabar baik kan dari Nabi SAW. Ya, nah, oh sudah, kunyitnya belum. Lalu pertanyaannya, petugas ini bisa letih nggak? Bisa. Kalau apa? Penumpangnya kebanyakan. Paham dari sini ya? Petugas ini bisa capek kalau penumpangnya kebanyakan. Penumpang tadi siapa? Gula. Sekarang saya kasih contoh dua hal ini. Ini nasi. Ya, semua sudah tahu nasi. Apa beda nasi ini sama talas? Atau apa persamaannya dulu deh? Sama-sama karbohidrat. Masalahnya beliau ini, ya, dia sudah mendarah daging di orang Indonesia, dan saya tidak tahu kapan dibuat doktrin itu, kalau nggak makan ini nggak makan. Betul? Tahu ya? Mau makan sebanyak apapun, kalau nggak makan ini nggak makan. Belum makan, Bapak kita. Betul ya? Satu kepalnya dia ini, ya. Kita di sini bukan untuk mencaci, menghina makan, bukan, buat belajar. Ya, supaya nanti kita tahu kapan kita makan dia, kapan kita kurangi gitu loh. Ya. Jadi jangan salah kaprah nih, kok saya mencaci-caci makan, bukan. Ya. Dia sama-sama karbohidrat. Ya, tapi karena proses pengolahan yang ada dari mulai dia muncul itu, ya, dari padi segala macam gitu, termasuk juga dengan penggunaan beberapa jenis pupuk, ya, seperti urea misalkan, itu meningkatkan gulanya dia. Paham dari sini? Artinya apa? Artinya penumpang yang masuk makin banyak. Tahu sini paham ya? Beda sama beliau ini. Ini tumbuhnya alami ya? Alami tumbuhnya. Ya, tumbuh di apa, rawa-rawa apa segala macam, nggak ada semprot-semprot. Dia mengandung gula juga nggak mengandung, tapi tidak sebanyak ini dan tidak sebanjir ini dengan jumlah yang sama. Sampai sini paham? Oke. Artinya pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk membuat si petugasnya tidak keletihan? Jawabannya apa? Jawabannya jangan buat banjir penumpang. Paham ya? Jangan buat banjir penumpang. Atau kalau enggak, penumpangnya diganti dengan penumpang yang lebih ramah ke tubuh kita. Ini dia. Maka di zaman dulu jarang kita temui orang-orang tua kita yang mereka kena diabetes, kena penyakit-penyakit berat. Kenapa? Yang dimakan kayak beginian. Ya,
masih kuat nyangkul, masih kuat bajak sawah apa segala macam gitu. Kenapa? Karena ketika ini masuk ke dalam tubuh kita, dia pelan-pelan, gak bikin kaget penumpang kayak ini, gak bikin kaget petugas kayak ini. Bisa jelas ya? Artinya apa? Berarti saya kalau butuh karbohidrat, boleh dong saya ganti. Oh boleh banget. Salah satunya ini. Ya, jadi bukan kita nggak makan karbohidrat, tetap makan karbohidrat. Kita butuh gula, tapi gulanya bukan gula yang bikin banjir gula. Oke ya, diganti sama ini. Terus apalagi yang kita bisa lakukan? Dalam Al-Quran, terus sekalian, Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah yang kita sering baca waktu Ramadan, wa antasomu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Artinya apa? Supaya penumpangnya atau supaya petugasnya itu tidak capek, ya, maka kurangi penumpang yang masuk. Paham ya? Kalau penumpang yang masuk berkurang atau katakanlah dia tidak banyak, maka otomatis petugas pun itu tidak berat beban kerjanya. Oke? Nah, itu sebabnya ya, kalau kita lihat Islam memberikan pedoman. Jadi kalau kita lihat pedoman yang luar biasa bagaimana membersihkan isi kereta tadi, katakanlah ilustrasi begitu, atau mengistirahatkan petugas yang sekarang katakanlah kondisi katakanlah orang diabetes itu bukan cuman karena hipergula atau kebanyakan gula, tapi karena juga namanya sensitivitas dari petugas yang menurun, petugasnya kecapean, petugasnya kelebihan. Paham ya? Petugasnya itu kecapean, maka namanya apa? Sensitivitas hormonnya berkurang, atau bahkan dia nggak bisa kerja lagi karena saking kecapeannya. Artinya apa? Ya udah penumpangnya jangan dibanyakin. Kalau enggak, penumpangnya jangan terlalu sering masuk berlebihan. Ya, paham sendiri ya? Jangan langsung masuk bareng-bareng banyak, dikit-dikit aja. Ya, masuknya dikit-dikit aja. Kalau lapar makan. Maka konsep makan 3 kali sehari, konsep makan berapa kali itu nggak ada dalam Islam. Dalam Islam kalau kita bicara makanan, maka konsep yang benar kapan makan? Waktu lapar. Kapan berhenti? Sebelum kenyang. Begitu konsepnya. Dan itu sudah banyak bisa mengurangi berbagai macam beban tubuh kita. Jadi mulai besok mau nyobain? Jadi mulai besok sarapannya ganti sama tales. Ya, sarapannya ganti sama tales. Coba dulu ya. Ya beberapa hari lah, nasi uduknya kurangi dikit lah. Ya, tales dulu gitu ya. Singkong juga boleh, singkong rebus ya. Kalau ini kan enak nih dicocol pakai sambal. Cocolnya pakai sambal. Selesai. Dan hilangkan semua ya dogma-dogma atau katakanlah doktrin-doktrin di kepala kita. Kalau nggak makan ini belum makan, bilangin dulu ya, karena kalau Anda makan ini sebanyak apapun, sinyal kenyang yang diberikan beliau ini tidak akan sekuat ini sebenarnya. Kenapa? Ini seratnya masih tinggi ya, kemudian apa, karbonya masih bagus, vitaminnya masih cukup banyak dibandingkan sama ini. Itu saya itu kemarin sempat dapat telepon dari seorang teman yang dia kuliahnya di Saudi, umurnya saya nggak 33 tahun dan sudah kena diabetes 33 tahun. Lebih serem lagi, temannya dia umur 28 tahun sudah kena penyakit jantung. Saya bilang, ini antum semua balik sini cuma bawa penyakit. Saya bilang, judulnya kesana mau belajar, nanti balik dakwah, tapi sini bawa ilmu ada cukup banyak, tapi dari sini bawa penyakit juga, bikin susah orang. Saya bilang, ya, maksudnya apa? Mari kita jaga tubuh kita ini, ya. Mari kita pelihara dia, sebagaimana kita mungkin atau sebagian orang memelihara kendaraan mereka. Ya, begitulah harusnya kita memelihara tubuh kita. Maka di Islam, Bapak sekalian, ada paket-paket bersih-bersihnya.
paket bersih-bersihnya. Buat bersihnya apa? Bersihin keretanya, gerbong kereta itu dibersihin, penumpang disirahatkan, namanya puasa. Maka dalam agama lain apapun yang paling lengkap boleh saya katakan ya memang Islam, paket puasanya dalam 1 bulan. Ada puasa Senin Kamis 2 kali 4 sudah 8 hari 1 bulan. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 ya. Sudah 11 hari dalam 1 bulan kita berpuasa. Belum cukup itu, katakanlah tambahkan lagi dengan 1 paket bersih-bersih lagi, namanya apa? Hijamah atau berbekam, yang Nabi SAW jelaskan sebuah hadis, asyifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syartahatil mihjam wa kaitinar. Nabi SAW jelaskan sebuah hadis bahwa ada 3 kesembuhan. Yang pertama dengan minum madu, yang kedua dengan berbekam. Jadi ada jaminan Nabi SAW dalam berbekam atau dalam bekam itu. Dan ada lagi Nabi SAW jelaskan bahwa berbekamlah pada tanggal 17, 19 atau 21. Jadi saya katakan paket murah meriah, bahkan nggak ada gratis gitu. Kenapa nggak pakai paket itu? Ya, kuncinya apa? Jangan biarkan nafsunya kita menjadi panglimanya kita. Itu aja sebenarnya. Dia harusnya jadi budaknya kita. Sebagaimana kuda itu memiliki pelana atau tali pelana, itu yang kita kendalikan. Ya, selalu orang bilang, aduh dokter, Ustaz, ini susah nih, saya mau makan sehat begini segala macam. Apa susahnya? Saya bilang gak ada susahnya kalau kita punya semangat dan kita mau ya, atau mungkin beriktikad dalam hati kita untuk apa? Untuk mengembalikan jasad kita ini kepada Allah, bukan dalam keadaan berpenyakitan gara-gara ulahnya kita, tapi dalam keadaan yang baik sebagaimana Allah menciptakan dia atau menciptakan kita dalam keadaan yang baik juga. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Sempurnanya manusia itu dijadikan Allah untuk apa? Untuk bisa beribadah kepada Allah. Satu penyakit saja gara-gara ulah manusia yang namanya asam urat, dan bisa gerak dia, Pak. Betul? Dan sayangnya banyak orang tidak paham asam urat itu gara-gara apa. Tiap hari yang dimakan sama terus, nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan. Ya, minyak-minyakan, misalkan kayak begitu. Makanya saya bilang, orang tua zaman dulu lebih kuat kayaknya daripada kita sekarang dan anak-anak zaman sekarang. Karena yang dimakan mereka rebus-rebus, kukus-kukus, kan gitu kan? Anak sekarang, masya Allah, apapun dimakan gula pasir semua. Ya, dan ternyata kan terbukti 20 tahun ada yang sudah kena stroke, 20 tahun ada yang sudah kena diabetes. Banyak kasus kayak begitu Pak Bu. Ya, maka sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang saya sebutkan dakwah tentang kesehatan atau bagaimana kita menyadarkan umat ini, jadi mungkin saatnya sekarang ini gitu loh. Suatu hari saya bertemu dengan seorang ustadz, ya, dia masya Allah aktivitas dakwahnya luar biasa, bahkan tiap hari itu bolak-balik Depok, Bogor, segala macam gitu aktivitasnya. Akhirnya dia meninggal dalam usia sekitar 40 tahunan. Ya, dia ngomong sama ustadz yang cerita ke saya itu, sahabat saya itu, dia katakan ini mungkin kita udah terlalu sibuk membahas, tidak masalah, bagus, dia bilang masalah fikih, masalah kata kalamu, amal segala macam, tapi kita belum masuk ke dakwah tentang makanan. Padahal, coba saya tanya, apa dosa pertama manusia yang dilakukan di pertama kali? Dosa tentang apa? Kanan. Nabi Adam itu diturunkan Allah ke bumi kan gara-gara makanan, buah dari pohon fruit itu kan. Artinya apa? Ada pesan besar di situ. Ya, dan bahkan banyak orang tidak tahu hadis atau belum pernah membaca hadis waktu Allah menciptakan Nabi Adam itu sekalian, belum dimasukkan ruhnya, setan, iblis itu udah masuk ke dalam tubuhnya Adam yang belum dikasih ruh tadi. Dia lihat ketok-ketok. Ini manusia, dia bilang ini makhluk ringkih. Apa ringkih itu maksudnya? Gampang pecah, gampang emosi, gak sabaran, udah ngerti. Iblis saat itu, udah tahu dia. Ini manusia paling gak kuat dengan urusan perut. Jadi kita tuh sudah punya, mereka tuh udah punya bank datanya kita.
ya, makhluk yang bernama iblis laknatullah udah punya bank datanya. Kita diketok sampai ada 7 kesimpulan yang saya baca dalam hadis tersebut tentang manusia yang dilihat oleh iblis yang menjadi bank datanya dia untuk menggoda atau mencelakakan atau menjerumuskan manusia. Ya, waktu Nabi Adamnya belum dikasih ruh sama Allah, diteliti sama dia. Ya, jadi memang makhluk terbaik ya, atau kalau mau belajar riset, belajarlah sama iblis. Canggih banget risetnya, Pak. Ya, apalagi ini apa namanya kiasannya begitulah. Bahkan yang luar biasa, iblis itu kalau kita lihat Nabi Adam itu kan udah jelas-jelas yang dia bilang atau dia sampaikan kepada Nabi Adam itu kan bohong, dusta. Kalau kau tak makan buah itu nanti kau dibuang dari surga, kan itu bohong banget kan? Dan kau tidak akan jadi malaikat. Tapi canggihnya dia, marketingnya dia itu sampai Nabi Adam bisa memutuskan memakan buah itu. Kan canggih itu. Udah salah yang disampaikan, tapi Nabi Adam percaya. Nah gitu loh. Sekarang ya terbukti ya, metode-metode kayak begitu tuh banyak yang udah bilang jelas nggak baik, jelas bikin masalah, masih juga dimakan. Maka kalau Anda lihat dalam Al-Quran, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah bilang di situ, makan kalian halal lebih baik kata Allah. Tapi ingat ayat itu terusannya apa? Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikutin syaitan. Jadi habis ngomong makan, Allah teruskan ayat tadi dengan apa? Dengan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Maka di dalam makanan-makanan yang kita ada itu ada iblis yang berkumpul di sana untuk menggoda kita. Mau kata dia makanan sehat, mau kata dia makanan tidak sehat, ada iblis yang siap menggoda manusia di situ. Itu sebabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa ya salah satu penyebab lemahnya iman seseorang dari 5 sebab itu adalah terlalu banyaknya makan. Paham ini ya? Maka Islam mengatur pedoman itu sekalian dengan sangat mudah sebenarnya. Artinya apa? Jangan lagi mau diperdaya mereka. Ya, aku mau. Jadi kalau berarti saya kalau mau hidup sehat, niatannya apa? Biar gampang mudah ibadah. Saya mau sembuh dari penyakit saya supaya apa? Supaya saya bisa sholat malam lagi, supaya saya bisa umroh lagi katakanlah. Supaya saya bisa ibadah-ibadah yang lama lagi. Itu niatannya, bukan untuk sekedar lifestyle, bukan untuk sekedar katakanlah gaya hidup, bukan, terlalu kecil niatan itu. Ya, sampai situ. Nah, sudah 9:30, baru pembukaan. Lanjut. Besok libur ya? Ada yang libur hari besok, ada yang besok, nggak apa-apa lah. Kita libur dua-duanya aja. Baik. Jadi pedoman-pedoman seperti itu Bapak-Ibu sekalian ya dalam agama kita yang mulia ini tentunya sangat mudah diaplikasikan. Gak mungkin urusan masuk toilet ada doa, urusan keluar toilet ada doa, urusan potong kuku ada caranya, urusan bercermin ada caranya, urusan kesehatan masa nggak ada caranya dalam Islam? Ya, gak mungkin. Terus supaya kita jelas dengar ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Aku sempurnakan sudah urusan agama kalian ini. Cukup sempurna semua yang kita bisa ambil pedoman di situ untuk kebaikan kita. Ya. Dan pedoman-pedoman itu sudah saya jelaskan tadi. Ya, baca dalam Al-Quran. Kira-kira nih supaya nanti saya nggak kaget nanti di surga. Ya. Apa minuman yang saya bisa minum ya di dunia ini supaya nanti ketika di surga saya minum lagi ya, maka disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman salah satu minuman yang penghuni surga itu adalah apa? Jahe, zanjabil. Apakah di surga ada es teler, es cendol? Ada sih, kalau mau minta aja ya. Tapi yang disebutkan Allah di sana ya, kita baca dalam riwayat Nabi SAW jelaskan kepada kita bahwa orang-orang di surga, penghuni surga itu mereka minum air dari madu. Ada mata air atau sungai yang berasal dari madu. Ada mata air yang bersumber dari susu ya, atau ada mata air bersumber dari khamar lisyaribin, tapi khamar yang tidak memabukkan.
Ya, maka di surga itu sudah ada ini sebenarnya. Ini apa ini? Ini kan cuka. Cuka itu kan khamar. Dalam orang Arab dulu waktu mereka bikin khamarnya, baru sekarang itu sebenarnya gampang banget pakai kurma kayak begini, diambil pelepah kurma itu di tengahnya dikerok, kurmanya dimasukin, kasih air tutup, nanti dia fermentasi, jadilah cuka. Fermentasi ya, ini kayak begini sama. Jadi fermentasi itu atau minuman khamar itu yang tidak memabukkan itu, ya di surga ternyata udah jadi minumannya orang di sana. Maka Nabi SAW jelaskan sebuah hadis, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ada hadisnya. Ya, maka cuka kayak begini, Ibu sekalian, ketika kita minum, ya, tambahkan air, ya, kasih madu sedikit, ya, kemudian ditambahkan mungkin kalau perlu misalkan. Dan saya biasanya bawa itunya, kepeannya, bukan kepean. Ada gelas kok. Ini apa? Air rendeman daun mint. Daun mint tahu ya? Na'na. Daun yang kayak mentol gitu lah. Ya, ini aja. Siapa mau minum? Siapa yang baca Quran tadi? Ah iya, Ustaz. Jangan dicium, diminum. Apa rasanya? Asam-asam, ada manis, ada mintnya. Nah, itu buat obat batuk. Ya, nanti mintnya kan banyak tuh. Daun-daun mint nanti bisa Anda kasih air panas, nanti campurkan sama cuka kayak begini. Perbandingannya sebenarnya idealnya 1:3. 1 cukanya, 3 madunya. Tapi kalau nggak ada madu boleh pakai gula merah atau gula aren. Tambahkan dengan daun mint secukupnya. Kalau nggak punya daun mint, boleh pakai apa? Boleh pakai rebusan air jahe juga boleh. Ya, itu akan melancarkan, membuat apa? Pencernaan kita juga lancar, insya Allah ya, seperti itu. Nah, baik. Jadi itu saya katakan paket ya, paket-paket pembersihan yang Allah berikan kepada kita, istilah saya saja, yang kita bisa aplikasikan, ya. Dan itu, masya Allah sekalian, saya adalah sekitar 3-4 pekan yang lalu lah bertemu dengan seorang umurnya kayaknya masih 28 tahun. Dia cerita ke saya dan apa namanya menceritakan tentang pengalaman kesehatan hidupnya. Jadi di umur seperti itu ternyata hampir ada mungkin sekitar 3-4 penyakit sampai ke diabetes yang dia mungkin belum parah banget yang dia rasakan. Kemudian dia mulai memperbaiki polanya. Dari mana dia belajar? YouTube. Ya, nonton apa-apa di video saya gitu kan, nonton gitu kan, masya Allah. Akhirnya ya, dari berat badan hampir
80-an 85 lah kurang lebih. Terus turun sampai ke 65 dan stabil sekarang dia di berat badan itu. Dan salah satu yang dikerjakan memang apa? Ngurangi makan nasi. Ya, tadi saya bilang nggak perlu makan nasi sebenarnya, karena karbo yang kita butuhkan itu bukan cuma sumber dari nasi, tapi bisa juga dari singkong. Ya, jadi makan lauknya nanti boleh campur dengan ini mereka ini. Ya, singkong, tales, ya, kentang, apa-apa. Ya, nggak perlu nasi, ya seperti itu. Makanya biasanya kalau saya kajian seperti ini, biasa saya tantang tuh jemaahnya, ya, bener nggak pengen hidup sehat? Mau saya tantang? Mau? Mau nggak hidup sehat? Serius? Janji ya? Janji nggak? Allah saksi. Syaratnya apa? Nggak usah banyak-banyak syaratnya, ya. Selama 1 minggu aja, 1 minggu aja, ya, Anda kurangi atau bahkan stop nasinya, seminggu aja. Terus kalau saya pengen makan karbo-karbonya gimana? Nggak apa-apa, ganti ini aja, nasinya dikurangin. Ya, yang pertama itu. Yang kedua apa? Semua jenis makanan yang berbasiskan atau menggunakan tepung terigu, stop. Seminggu aja. Lihat tadi badannya kayak apa, enak mah. Yang gak usah sebut apa makanannya, itu aja. Seminggu dulu, coba rasain. Mau tambah satu lagi? Tantangannya? Boleh. Semua makanan yang diolah menggunakan minyak. Berat. Nanti paling buat foto doang. Nanti dia foto gitu kan, sosmed, alhamdulillah habis kajian Dr. Zaidul, ini makan sehat nih, tahu segala macam. Itu di depannya, belakang nasi goreng. Kelakuannya bisa kayak begitu. Nggak apa-apa, yang penting mulai dulu. Ya, seperti itu. Nah, itu paketnya, paket bersih-bersihnya. Susah nggak mengerjakannya? Susah. Beneran susah. Ya, sebagaimana kalau saya bilang atau mungkin kita lihat keutamaan sholat tahajud itu besar nggak? Oh, besar sekali, Pak. Susah nggak mengerjakan sholat tahajud? Susah. Godaannya luar biasa. Tapi saya katakan, kalau kita tidak memaksakan diri kita untuk sholat tahajud, wallahi, demi Allah, sampai mati pun kita tidak akan pernah tahajud. Kenapa? Orang dia bercokol terus samping kita. Malam itu ya sekarang subuh jam 4:04, setengah 4 mau bangun, nanti aja lah, 4 kurang 1/4 nanti tidur lagi, dikencingin sama dia, gitu kan, bahasa hadisnya begitu, dikencingin oleh setan, iblis. Nanti apa yang lagi? Jam 4, dikit lagi lah. Tapi akhirnya apa? Allahu Akbar, sudah waktu subuh, tidak jadi akhirnya sholat tahajud. Hatta 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir pun tidak bisa dikerjakan. Itulah setan, itulah iblis. Sama juga dengan tadi saya bilang hidup sehat, puasa segala macam, susah Pak. Tapi kalau nggak dipaksain, nggak bisa. Kenapa? Karena instalasi kita ini, Bapak Ibu sekalian, dominasinya nafsu. Anda, saya, kalau diberi pilihan makan sama tidak makan, pasti milih makan. Karena kita punya nafsu. Makanya malaikat nggak butuh makan. Ya, termasuk kalau kita bicara malaikat, salah satu yang disajikan oleh Nabi Ibrahim ya kepada malaikat yang datang kepada beliau saat itu apa? Kambing muda. Itu makanan paling enak tuh, kambing muda. Kalau makan kambing, cari kambing muda. Ya. Nah, jadi instalasinya ya memang kita bawaannya pengen memuaskan hawa nafsu terus. Begitu. Sampai kapan ya? Karena manusia itu kalau dibiarkan terus-menerus, akhirnya ya dia akan makan terus-menerus sampai kapan? Sampai dia kenyang. Maka Allah wajibkan untuk tidak makan. Namanya apa? Puasa Ramadan. Allah wajibkan juga. Semua syariat dalam agama ini, Bapak-Ibu sekalian, itu bisa berubah tergantung kondisinya. Saat Nabi atau Rasul itu diutus, tapi syariat puasa kan tidak berubah dari zaman dulu. Dari zamannya nabi-nabi yang sudah ada, Rasulullah, itu syariat puasa sudah ada.
Seperti itu, ya. Maka harus dipaksakan, ya. Izinkan, yaitu minta sama Allah kemudahan. Ya, untuk apa? Ya Allah, semoga nanti suatu hari kelak ketika sudah saatnya aku bertemu dengan Engkau, aku bisa kembalikan tubuh ini dalam keadaan yang baik. Aku bisa kembalikan tubuh ini dalam keadaan yang tidak banyak penyakitnya. Kan seru kayak begitu. Matinya gampang, mudah, mati lagi sujud, lagi baca Quran. Ya, bolehlah kita mati, ya. Maksudnya mati memang semua takdir kita, betul. Tapi kita bisa pilih dong, ya. Pilih mana yang kita bisa atur dengan ikhtiarnya dan doa atau tawakalnya kita, seperti itu. Baik. Nah, lalu sekalian, kalau kita bicara tentang bagaimana sebenarnya caranya Allah untuk menjaga kita sebagai hambanya ini untuk bisa tetap sehat, tentunya Allah memberikan tools, Allah memberikan perangkatnya. Kalau mungkin bahasa pepatah kita, di mana bumi dipijak, di langit dijunjung, kan begitulah kita. Orang Arab di sana bisa mendapatkan kurma, karena apa? Susah tumbuh jahe di sana, susah tumbuh serai di sana, susah tumbuh rimpang-rimpang kayak kita di sini. Tapi Allah berikan namanya superfood, ya, superfood atau makanan super yang mengandung apa? Mengandung begitu banyak keutamaan di sini. Ya, yang kita biasa kenalnya waktu Ramadan saja. Ya. Namun maha besarnya Allah dan kasih sayangnya Allah, apa yang terjadi sekarang? Allah ciptakan juga yang mudah didapatkan oleh orang-orang yang tinggal pada satu tempat, ya, yang disitulah Allah jadikan apa yang mereka bisa makan di sekitar situ menjadi obat untuk mereka. Nah, gitu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, jelaslah bahwa Al-Quran adalah benar. Ya, maka Allah menciptakan, ya, negeri kita ini berlimpah. Berlimpah apa? Berlimpah. Ini kalau bapak-bapak yang motong begini nih. Gak apa-apa. Jazakallah khair. Tapi memang sejatinya begini, kalau Anda mau mau bikin kunyit, ya, atau minuman kunyit kayak begini, kulitnya jangan dibuang. Kalau saya, kulitnya jangan dibuang. Kenapa? Dalam kulit itu ada pelindungnya mereka. Nah, ya, seperti itu. Kalau saya sekarang modelnya kayak begitu. Nah, maka Allah ciptakan mereka-mereka ini yang di dalam mereka ini terkandung kebutuhan obat kita, vitamin kita, mineral kita. Ya, Masya Allah, semudah itu sekalian. Contoh nih, ini namanya kolang-kaling. Kolang-kaling kan biasa Ramadan doang. Kolang-kaling sama biasa satu lagi rumput laut. Itu saya biasa pakai untuk orang-orang yang ada masalah sendi tulang. Ya, dari sisi seratnya juga tinggi, juga mereka punya kolagen, ya. Kolagen itu yang melapisi lah sendi-sendi, itulah seperti itu. Yang itu bisa kita minum, ya, dengan cara dicampurkan dengan beberapa jenis rempah atau rimpang yang Allah ciptakan di kita. Contohnya misalkan Anda bikinlah minuman, mana itunya? Air tajin, air kembar. Oh, ini sudah ada air tajin. Air panas ada, Pak? Air panas. Kurang banyak. Jadi sesederhana ini loh sekalian, ya. Misalkan ini kayak begini kan, jahe, ya, Anda ambil berapa lembar lah. Kalau dia potong kayak begini, masukin kayak begini, lalu tambahkan sama serai. Jadi ini bukan cuma sekedar bumbu masak. Mereka ini kalau Anda baca secara penelitiannya pun ini kandungannya dahsyatnya luar biasa. Ya, ada salah satu resep yang jadi fenomenal banget itu, kalau waktu saya share di sosmed saya itu, isinya tuh cuman ini, kunyit sama serai sama jeruk nipis.
Ada lagi nggak itunya, gelasnya? Dikasih air panas lagi, Pak. Terus aja. Ya ini ya, ada kunyit, serai, jeruk nipis. Ini resep yang banyak menyelamatkan muslimah-muslimah dari masalah haid, gangguan menstruasi, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini resep yang masya Allah ya, tentunya bismillah dengan izin Allah, yang bisa jadi andalan untuk program hamil. Ngandelin itu doang, tambah dengan puasa-puasa tadi. Ya, bagi laki-laki minum ini apa yang terjadi? Ya lebih bagus ya, peredaran darahnya, pulangnya segala macam. Ngandelin ini doang. Ya, tambahin jeruk nipis kayak begini. Terus kasih madu. Itu gitu doang. Kayaknya gitu doang. Tapi masya Allah, yang terjadi itu di luar katakanlah yang kita pernah bayangkan. Yang saya kapan hari itu pernah pergi ke pasar mana tuh ya, Abri ya kalau nggak salah itu. Tiba-tiba saya lagi belanja apa di warung-warung situlah sama istri. Tiba-tiba ada ibu-ibu nyamperin saya, dokter terima kasih ya, dibilang. Makasih apa? Ini resepnya, dibilang. Kenapa? Saya biasa nggak bisa jalan ke pasar. Setelah saya minum kunyit, serai, jeruk nipis, akhirnya kaki saya hilang nyerinya. Ya, masya Allah. Sesederhana itu. Begitulah kasih sayang Allah. Modal berapa ini? 10.000 juga udah kebanyakan. Jadi siapa bilang orang mau hidup saya tuh mahal? Betul? Sekarang beli nasi sama beli talas, mungkin ya lebih murah beli talas. Ya, tapi kalau mahal sedikit lah. Tapi kalau minuman begini, ya modal 10.000, 5.000 ya sehari, jauh lebih powerful. Termasuk nih saya kasih tahu, bapak-bapak nih. Kalau Anda mau menghidrasi itu maksudnya membuat tubuh kita terisi ya cairan itu dengan baik, bahkan lebih baik dari minuman isotonik manapun. Mau saya bongkar nggak? Oh ya, nggak mau juga nggak apa-apa sih. Saya tetap kasih tahu. Itu air kelapa tua itu. Air kelapa tua itu kan dibuang. Betul? Wallahi Pak, itu air jauh lebih baik daripada air isotonik manapun. Sesederhana itu juga, masya Allah. Itu kalau Anda minum tiap hari Pak, pembuluh darah Anda akan bersih, tulang-tulang Anda akan kuat, ya, otak Anda akan strong. Air kelapa tua modal berapa? 1.000 juga dapat tuh, daripada beli kelapa muda. Iya kan? Dibuang malah. Mudah kan? Mudah. Nah itu fitnah terhadap kelapa. Nah, ada ceritanya kremi-kremi. Nggak tahu itu rumor dari mana itu. Allah. Sama kayak ceritanya kambing. Kambing itu kan makhluk yang paling sering dikambing hitamkan. Lihat, kolesterol lah, darah tinggi lah. Orang kolesterol itu karena makan gorengan. Saben hari gorengan. Boleh nggak makan gorengan? Boleh, tapi jangan pula tiap hari. Tukar-tukarlah sedikit. Hari ini gorengan, besok rebusan. Kan gitu loh. Itu kolesterol. Kenapa kolesterol? Ya udah ada minyak di situ, udah ada karbo di situ, numpuk semua kolesterol dia. Gitu. Paham ya? Jadi mikir dikit kalau makan ya. Supaya jangan ngasal kalau makan. Gitu loh. Mudah, murah. Susah nggak? Ya susah di awal. Tapi kalau udah biasa, masya Allah Pak Bu, enaknya luar biasa badan kita itu. Makanya camilan kita ubah hari ini banyak buah kan? Ada buah, lebih banyak buahnya sekarang. Ya. Camilan kita ubah ke mak bapak kita zaman dulu yang mereka biasa-biasa aja, rebus, kukus, ya, goreng-goreng aja. Karena zaman dulu kan minyak goreng udah mahal. Ya, zaman dulu kan dikit-dikit kukus, betul Pak Haji? Akhirnya apa? Kuat-kuat orang tua zaman dulu, ya.
Nah, ini beberapa jenis ya sekarang ramuan. Ya, termasuk kalau kita menggunakan, kalau ini kan tadi namanya apa? Kalau ini namanya rimpang. Rimpang itu umbinya ya di bawah. Ya, tubuhnya di bawah kurang lebih lah seperti itu, ya. Nah, ada juga yang satu lagi yang tidak kalah menariknya yang berlimpah di negeri kita ini namanya apa? Rempah. Rempah. Contohnya apa? Ini rempah nih. Ya ini. Apa nih? Ketumbar. Tapi ini ketumbarnya bukan ketumbar yang benar. Karena saya tahu ketumbar yang benar kayak apa. Ketumbar yang benar tuh dia warna kayak begini. Lebih cenderung hitam kecoklatan. Ya, sama kayak nasi. Nasi itu kalau beneran nasi sebenarnya dia nggak putih-putih banget. Ya, ada coklat-coklatnya dikit. Seperti itulah. Nah, baik. Mereka ini bisa kita gunakan ya untuk pengobatan kita. Ya, hari-harian. Boleh nggak? Boleh. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang apa namanya ramuan misalkan buat jantung, terus pernah saya bikin tuh di Instagram, ingat saya. Isinya apa itu? Isinya jahe, bawang putih, cuka, sama madu. Itu Pak, Masya Allah ramuan itu ada orang ya ini mereka yang memutuskan ya, bukan saya apa namanya memaksa gitu, bukan ya, bahasanya itu mau coba dulu lah. Itu sudah mau operasi jantung gitu kan, mungkin kondisinya belum terlalu berat, minum ramuan itu, Masya Allah akhirnya jantungnya bagus kembali. Ya, ramuan itu pernah saya bikin juga itu, cara membuatnya juga di, kalau nggak salah di Instagram, anti apa, resep jantung JSR kalau nggak salah namanya itu. Isinya tuh itu bawang putih, cuka, madu, sama ya bawang putih, cuka, madu, sama jahe. Ya, jadi mereka ini bro sekalian ya, rempah-rempah kayak begini ini bukan cuma sekedar bumbu, tapi mereka punya fungsi yang luar biasa. Ya, minum ketumbar saja tiap hari itu Masya Allah efeknya ke jantung luar biasa. Ketumbar. Jadi kita nggak mesti ngeteh itu pakai teh saset gitu, nggak mesti. Ya, pakai rempah-rempah juga bisa. Cemplungin ketumbar, cemplungin kapulaga, kasih madu sedikit lah, atau gula merah. Itu sangat baik bagi kesehatan kita dibandingkan dengan kita sekedar minum minuman yang instan itu. Ya, termasuk juga ini nanti kalau mau malam mau tidur misalkan, saya bikin ramuan ini pandan ini dicampur sama jahe. Ya, sebelum tidur caranya gimana? Udah ambil air dispenser atau air termos, masukin, cemplungin. Terus kalau nggak ada madu gimana? Nggak usah pakai madu, biasakan dengan rasa aslinya mereka. Kalau nggak ada madu atau kalau nggak ada gula merah, ya boleh kan pakai gula pasir? Saran saya jangan. Biarin kita merasakan manis itu kembali ke manis beneran. Ya, kalau manis pengen manis gimana? Ya makan buah, minum madu, gula aren, gula kelapa, seperti itu. Sehingga tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa yang terjadi? Mereka kembali ke settingan awalnya. Ya, kembali ke settingan awalnya. Kalau sudah kembali ke settingan awal, apa yang terjadi? Sistem tubuh kita itu akan kembali ke keseimbangannya. Lambungnya bener lagi. Ya. Apa namanya, jantungnya mulai kuat lagi, ya, karena memang tubuh kita ini didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memperbaiki dirinya sendiri asal apa? Asal dia diberi bahan baku yang tepat. Bahan bakunya apa ya? Ini kita yang di Indonesia ya. Kalau kita bicara di Brazil nanti lain cerita, bicara katakanlah di Filipina mungkin lain cerita lagi. Yang di sini ya ini bahan bakunya kita, ya. Maka saya ya sangat pertama bersyukur, bahagia, bangga banget kita punya kayak begini, rupa kayak begini. Penelitian tentang ini ada nggak? Banyak, terlalu banyak. Bahkan ini Pak, kunyit ini salah satu rahasia untuk mencegah pikun. Kunyit. Dalam kunyit ini punya katakan dia punya bahan yang bersifat anti aging, anti penuaan, anti demensia di sini.
Ya, tapi anti demensia sebenarnya dalam Islam, anti pikun sebenarnya dalam Islam bukanlah makan kunyit, tapi apa? Membaca Al-Quran. Itu anti pikun yang paling benar. Ya, maka dalam Al-Quran Allah jadikan atau Allah memberikan janji kepada kita semua, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Janji Allah di situ loh. Ya, apakah orang penyakit fisik kayak tumor jantung itu bisa disembuhkan dengan Quran, dengan izin Allah? Jawaban saya bisa, insyaallah, bismillah, wallahi. Asal yakin aja. Ya, asal yakin aja. Masalahnya ya banyak orang nggak yakin. Itu masalahnya. Maka Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita semua Bapak sekalian mengobati diri kita dengan apa? Dengan Al-Quran, atau mungkin bahasa lainnya dengan ruqyah atau bacaan-bacaan syariah. Ya, membaca bacaan-bacaan diajarkan Nabi SAW untuk dibacakan pada bagian yang sakit. Contoh, ada sebuah petunjuk Nabi SAW, di mana kalau Anda sakit, kata Nabi SAW, bacakan di tempat yang sakit tersebut bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Ya, itu salah satu, nanti bisa di browsing, banyak sekali. Jadi kita mulai mengembalikan bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita semua tentang pengobatan. Untuk apa? Untuk kita dapat berkahnya. Nabi menjelaskan dalam madu, ya, asyifa, ya, syifa itu penyembuh, bukan obat. Ada kesembuhan di sini. Maka ketika kita minum madu, jangan cuma sekedar minum madu, minta dan tagih janji itu kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kesembuhan dengan madu yang kau janjikan, ada kesembuhan, fi syifa'ul linnas, kata Allah. Itu baru orang yang meyakini, bukan cuma sekedar minum. Paham ya? Makanan diperbaiki. Nanti apa yang terjadi ketika sakit? Obatnya nggak perlu macam-macam. Obatnya apa? Yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam petunjuk-petunjuk beliau. Nah, itu baru benar. Kalau itu belum selesai juga, maka carilah pengobatan-pengobatan lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Berarti kita nggak boleh makan obat. Boleh, tidak masalah. Tapi coba dulu dong dipakai yang ada dalam Al-Quran dan Quran, ada sunnah dulu gitu loh. Ya, kan sudah ditantang atau mungkin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau engkau betul-betul cinta Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim. Begitu. Ya, ikutin. Ya. Jadi dasar kesehatan kita itu letakkan dulu pada Al-Quran. Contoh, malam itu waktunya tidur. Wa ja'alna laila libasa. Ya, jadi nggak ada ceritanya orang beriman ya itu begadang-begadang, itu nggak ada ceritanya. Kecuali begadangnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan agama, lain cerita. Tapi kalau begadang yang lain nggak ada. Kenapa? Orang yang memaksakan dirinya untuk begadang yang tidak jelas manfaatnya, ya, itu subhanallah sekalian, bahkan riset membuktikan itu bisa memicu tumbuhnya kanker. Semua yang dilanggar dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW pasti akan ada masalah. Tunggu aja waktunya. Ya, kalau nggak mau sadar. Ya, seperti itu. Ya, termasuk juga kesehatan tadi ya. Saya lagi, mari kita niatkan. Ya, niatkan agar kita bisa dimudahkan Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk menjaga tubuh kita ini. Ya, supaya apa? Nanti kita kembali pada Allah keadaan yang baik. Lisan kita tidak pelo-pelo, tidak mencong kanan kiri karena maaf stroke. Tapi lisan kita masih bisa menyebutkan kalimatullah atau kalimat-kalimat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Itu Masya Allah, indah banget mati kayak begitu. Ya. Karena memang ya hidup kita yang Allah berikan atau titipkan di dunia ini tidak lain tidak bukan cuma dua itunya, perannya itu Abdullah dan Khalifatul fil ardh, itu aja. Untuk menjalankan dua peran itu ya kita butuh apa? Kita perlu apa? Kita butuh sehat. Khalifah itu kan gagah gitu loh, penguasa, pemimpin itu kan nggak sakit-sakitan. Seperti itu ya. Mudah bisa dipahami dan saya kira mungkin cukup, sudah pas jam 10. Ada pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lama terkena asam lambung dan 4 bulan ini saya kambuh dan ke dokter dinyatakan GERD psikosomatik. Psikosomatik itu penyakit karena pikiran ya. Dada kadang suka panas, susah tidur. Bagaimana sarannya? Tadi sudah saya jelaskan ya. Mulai rutin minum apa? Air tajin. Air tajin sama apa? Kalau di rumah punya atau mungkin Bapak Ibu atau yang bertanya ini bisa mendapatkan namanya gamat. Gamat tahu ya? Tripang, timun laut. Itu banyak tuh produknya, ada yang berbentuk kapsul, ada yang berbentuk cair. Nah itu coba minum tiap hari. Itu ya gamat sama ini, sama air tajin. Air tajinnya kalau bisa saran saya cari air tajin atau beras-beras yang bebas residu pestisida. Merah boleh, coklat boleh. Kalau katakanlah belum ada anggaran, pakai singkong aja. Singkong ini bisa dibikin air tajinnya juga, ya. Kan beras merah harganya lumayan, ya. Udah pakai singkong aja, murah meriah, nggak masalah. Sama bikinnya kayak bikin air tajin juga, ya. Jadi singkong itu nanti dipanaskan pakai api kecil sampai dia dapatkan air yang kental. Nah, itu diminum tuh tiap hari, 3 kali lah sehari. Boleh campurkan madu, campurkan garam mineral sedikit aja, ya. Tambahkan sama gamat tadi. Atau kolagen, ya seperti itu. Rumput laut juga boleh. Bagaimana mengobati penyakit saya yang sering kesemutan, tangan kaku, susah digerakkan? Paling gampang ya dibekam. Depan tuh dibeli bekam kan? Ya kalau nggak belajar bekam sendirilah, bapak-bapak belajar bekam, nanti ngebekam ibunya. Ibunya belajar bekam, nanti ngebekam suaminya. Kan seru tuh. Ya bekam-bekam yang maksudnya tidak perlu terlalu expert ya, ahli ya, bekam sendiri aja di rumah. Ya. Biasa saya begitu Pak. Jam 1 malam, sakit. Lambung isi saya udah saya bekam jam 1 malam. Jadi saya tukang bekam isi saya. Ini seperti itu ya. Mungkin bisa membantu insya Allah. Tambah dengan ramuan apa yang bisa dipakai? Ya itu tadi. Yang kunyit serai jeruk nipis insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah stroke 4 tahun yang lalu, penyebabnya pengentalan darah. Maka saya disarankan minum pengencer darah. Sebelumnya saya pernah minum kapsul bawang putih. 1 bulan minum, badan saya gatal-gatal. Tadi sudah ya, yang untuk stroke, yang pengentalan darah itu yang resep tadi itu bisa Bapak Ibu buat. Apa isi tadi? Jahe, bawang putih, madu sama cuka. Itu ada cara bikinnya tuh ya. Nanti bisa di browsing mungkin di sosmed, insya Allah ada. Itu insya Allah sangat baik dalam mengencerkan darah. Atau kalau enggak, salah satu pengencer atau gini, kan ibunya mengatakan bahwa atau bapak ini mengatakan bahwa habis makan bawang gatal-gatal. Ya, nah biasanya kalau saya biasa menyarankannya itu apa? Menyarankannya itu tidak tidak ramuan tunggal. Ya, jadi ramuan itu dicampur. Ya, karena karakter makanan kita kan biasanya macam-macam. Ya, maka obatnya juga macam-macam. Kenapa di pengobatan Arab ya, atau tibul Arab itu pengobatannya simpel, cuma 1 herbal karena makanan mereka sederhana. Kalau kita kan makannya macam-macam, pagi beda, siang beda, malam beda. Maka obatnya pun atau herbalnya pun nggak bisa cukup dengan 1. Kunyit nggak bisa saja pakai kunyit, campur yang lain, gitu loh. Seperti itu ya. Jadi mungkin bisa dipakai resep itu, atau mungkin bisa pakai segala jenis bawang-bawangan punya efek pengencer darah. Bawang-bawangan, merah, putih, bombay, dayak, semuanya punya efek pengencer darah. Kalau Anda lihat bawang merah itu kan bentuknya kayak apa? Kayak saluran darah loh. Memang dia punya efek ke darah. Begitu Allah menciptakan itu, dia memberikan tandanya buat kita. Meskipun tanda-tanda seperti itu di dunia ilmiah nggak dipakai, tapi orang-orang yang di pengobatan ya sebuah tradisional pakai itu biar gampang. Atau apa? Atau habatus sauda juga boleh. Ya, atau juga apa? Kunyit juga boleh. Atau apalagi itu air kelapa bisa ngencerin tuh. Ya,
Jadi termasuk juga yang ada mungkin kena prolong atau kondisi yang memanjang habis kena penyakit yang virus kemarin lagi rame-rame itu. Ya, nah itu kan ada yang sesek, ada yang apa, itu bisa minum air kelapa tuh. Air kelapa nanti boleh campur madu sedikit ya, atau mungkin ramuan-ramuan tadi insya Allah kan sangat membantu. Begitu. Dari remaja. Iya, remaja. Banyak penyakit bersumber dari makanan. Kebanyakan orang makan hanya untuk memenuhi rasa. Cuman yang penting enak, tidak memikirkan sehatnya. Bagaimana sebenarnya makan yang enak dan sehat? Ini ya sebenarnya makan yang enak dan sehat itu ya mudah loh sebenarnya, asal kita ngerti aja caranya. Jadi sebenarnya bukan masalah berapa banyak, tapi makan yang benar gitu loh. Contoh ya, dan kalau saya tanya bapak-bapak pasti paham, bapak-ibu pasti paham. Misalkan sekarang jawabannya sederhana, maksudnya jawabannya sepengetahuan Anda ya, kira-kira sosis itu sehat atau tidak? Jawabannya bukan kurang, sehat apa tidak, nggak ada kurang. Hah? Sehat apa enggak? Nggak sehat, ya kan? Mau buktinya nggak sehat, tinggal bapak ibu lihat kandungannya apa. Isi sosis sebenarnya apa? Daging. Berarti kalau saya mau sehat, makan daging, ya makan daging beneran. Gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi bahasa di dunia makanan yang dipakai itu namanya real food. Jadi makanan yang bener. Contoh mungkin ikan. Ikan tuh sehat nggak? Sehat. Tapi kalau ikan diolah sampai dalam bentuk bungkusan dan dia difabrikasi, halalkah dia? Halal. Tapi baik nggak atau boleh kita konsumsi tiap hari? Saya lebih memilih makan ikan aja. Itu namanya real. Jadi kalau makan ikan, ya pergi ke pasar beli ikan. Habis itu dia apa ikannya? Ya kukus, di steam, ya dipepes, gitu loh. Kan nggak pakai minyak tuh. Ya seperti itu. Ya, jadi itu real. Real katanya apa? Real food, gitu kan? Makanan yang bener, makanan yang asli. Ya. Itu kata kuncinya. Kemudian apalagi whole food. Whole food itu makanan secara keseluruhan. Jadi misalkan kita mau makan makan kurma gitu ya. Ya makan kurma itu ya makan kurma, bukan minum jus kurma. Bukan minum sari kurma. Paham ya? Itu real food, whole food gitu loh. Karena kurma itu apa kandungannya? Oh, banyak. Gitu loh. Itu aja sebenarnya, kan nggak susah-susah, dan jangan berlebihan. Itu aja. Ya. Dan semua orang sudah tahu kan, misalkan saya tanya, mie instan boleh nggak? Boleh aja. Halal nggak? Halal. Tapi kalau makan tiap hari bikin masalah nggak? Iya. Gitu loh. Jadi kita harus naikkan sedikit lah, kita punya gradasi tentang makanan itu, dengan cara apa? Dinaikkan untuk memahami betapa banyak makanan-makanan yang kita makan itu sebenarnya perlu kita kritisi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita turunkan apa? Kembali ke bagaimana orang tua kita dulu makan. Ya ini tadi. Ya, kembali ke situ. Ya, makanya kalau saya lebih berpikir bagaimana anak-anak muda itu bangga dengan minum kunyit asem. Itu akan menyelamatkan mereka, Pak. Serius. Sekarang ini saya agak khawatir dengan berlimpahnya kedai-kedai yang jualan minuman yang di situ berlimpah gula. Tinggal tunggu nanti, wa'alaikumsalam, kita doakan semoga tidak. Tapi kalau begini caranya, tinggal tunggu epidemiknya. Negeri kita ini akan berlimpah orang-orang yang kena diabetes pada usia muda. Artinya apa? Ini menjadi tanggung jawab kita bareng-bareng gitu loh, untuk menyelamatkan generasi. Ya, seperti itulah. Dengan cara apa? Itu kembalikan ke sini aja. Mudah kok, murah kok sebenarnya. Ya, seperti itu ya yang bertanya ini. Di sini ada yang suka merokok, ada yang tidak suka merokok. Ada yang ingin berhenti merokok.
Bagaimana cara berhenti merokok? Jangan merokok. Jangan beli rokoknya. Atau kalau enggak, waktu mau beli rokok, jangan lupa baca bismillah dulu. Kan disunahkan kan? Kalau kita memakan sesuatu yang kita masukkan dalam mulut kita, membaca basmalah. Gitu. Ya begitu ya. Jadi apa tuh namanya? Caranya gimana? Ya memang harus kesadaran. Ya. Dan salah satunya yang bisa Bapak Ibu kerjakan sebenarnya ya pakai ini mereka ini. Ya rempah-rempah rimpang gitu. Ya bisa dipakai ya. Seperti itu. Nambah lagi. Ini pertanyaan saya nggak tahu apa. Ya nggak ada pertanyaannya. Divonis kanker 2 tahun, kanker nasofaring sudah kemo dan dinyatakan masih ada. Nah terus ngapain? Ya mungkin sarannya apa gitu ya kalian. Pertama bertaubat. Karena sebagian besar penyakit yang kita atau diderita oleh seseorang itu karena kesalahan atau dosa kita. Maka ada satu istilah yang saya pakai itu namanya bertaubat sebelum berobat. Minta ampun sama Allah. Sebagian besar penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia itu akibat ulah kita, beneran. Ulah kita, dari mulai makan nggak bener, makan berlebihan, minum nggak bener, minum berlebihan, itu sebenarnya. Ya. Meskipun ada memang kontribusi yang lain, memang ada. Tapi Allah memberikan solusinya Bapak sekalian. Dengan apa? Dengan kayak begini nih. Jadi kalau misalkan udah kemo kayak begini, bagaimana caranya? Minta petunjuk pada Allah, bertobat kepada Allah, dan sampaikan kepada Allah, ya Allah, apa obat untuk penyakitku ini? Itu cara yang paling bagus. Kenapa? Nanti Allah kasih petunjuk. Tiba-tiba diilhamkan sama Allah, nah minum tuh daun itu tuh. Minum tuh daun itu bisa, Pak. Itu terjadi, saya lihat dan mendapatkan orang yang kayak begitu berkali-kali loh. Masya Allah. Akhirnya kepasrahan dia kepada Allah akhirnya membuat Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang kayak begitu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Mulai rutinkan katakanlah sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Contohnya apa? Berpuasa itu salah satu cara yang paling bagus untuk membersihkan bahkan menghentikan penyebaran tumor atau kanker. Ada penelitiannya, ada. Ya, termasuk berbekam juga sangat baik dalam menguatkan sistem imun tubuh kita. Jadi tools syariatnya dipakai dulu. Ada puasa, ada berbekam, ada mengurangi makan atau memperbaiki pola makan. Dan termasuk apa yang terjadi, apa yang kita lakukan setelah itu, ya mulai mengkonsumsi ramuan-ramuan kayak begini. Ya, kalau sudah biasa sudah kemo kayak begini kan, ada kanker, ya tentunya kita ambil rempah-rempah yang memang punya kekuatan atau khasiat sebagai anti kanker. Contohnya apa ya? Kunyit, kunir putih, lengkuas atau jahe, itu minum aja dikit-dikit, satu dos atau segelas 2 gelas sehari. Terus makanan diperbaiki, ya nasinya dikurangi, kalau lapar gimana? Udah makan kayak begini, tales-talesan gitu ya. Airnya jangan lagi minum air kemasan, minum air kelapa. Mudah kan? Mudah. Ya seperti itu. Ya tentunya kita berdoa, ya mohon ya semoga yang bertanya ini Allah sembuhkan dari penyakit insya Allah. Anak saya 17 tahun, laki-laki, pada selangkangan kiri kanannya gatal bahkan sudah menebal dan agak hitam pada kulit tangan dan kaki, juga mudah luka apabila digaruk sedikit karena gatal dan kulitnya kering. Apa yang bisa dilakukan atau mungkin sarannya untuk kondisi seperti itu? Pernah saya posting itu isinya itu jahe, lengkuas, serai. Jahe, lengkuas, serai. Nanti setelah dia setelah dia rebus lah katakanlah pakai air panas sampai dia keluar aromanya, baunya, atau mungkin sudah dapatkan khasiat atau mungkin kandungannya itu, nah itu disaring, lalu dia punya ampasnya itu ditumbuk. Ya,
Setelah ditumbuk diapain? Dikasih minyak zaitun. Setelah dikasih minyak zaitun dibalurin. Itu masya Allah psoriasis, masya Allah hilang. Gitu. Jadi jahe lengkuas serai. Ya, itu kalau di sosmed saya resep itu namanya anti gatal, JSR. Ya seperti itu. Habis. Baik, masya Allah hampir setengah 11. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kalau ada yang salah tentunya berasal dari saya sendiri, dan semoga Allah mengampuni saya dan segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita sampaikan atau mungkin dapatkan di malam hari bisa dipraktekkan